pendapat Anda tentang dampak teknologi terhadap peluang pekerjaan? Ya, kalau dampaknya itu ya cukup bagus karena kan dengan teknologi itu mempermudah ya orang. Contohnya kalau kita mau melamar pekerjaan pun kita kan pakai bisa langsung online gitu kan. Jadi nggak harus datang ke perusahaan tersebut. Nah, untuk nanti dipanggil atau enggaknya itu kan bisa langsung lewat email gitu. Jadi dampaknya itu ya baguslah, menguntungkan ya gitu untuk peluang pekerjaan. Ada kegiatan sosial yang rutin dilakukan bersama? Kegiatan sosial kalau di kita mah kan kalau kayak posyandu balita itu kan salah satu kegiatan sosial juga, kayak kerja bakti itu kegiatan sosial. Sama kalau misalkan kayak kemarin ya ada bencana kebakaran, kita juga ikut serta gitu, membantu misalkan kayak ini ngasih makanan atau kayak sumbangan untuk yang kena musibah kebakaran. Apakah ada program sosial yang menurut Anda sangat berhasil? Kegiatan sosial ya kalau kita kan kayak posyandu juga itu kegiatan sosialnya berhasil ya, karena kan kita hampir tiap bulan itu ngadain penimbangan untuk balita, untuk lansia, dan untuk remajanya juga ada, atau ibu balita gitu. Jadi setiap bulan itu emang kita mengadakan ya, alhamdulillah ya berhasil. Jadi setiap bulan kita ada pelaporan juga kayak gitu. Apa tanggapan Ibu tentang terjadinya banjir di wilayah ini? Ya kebetulan kan kemarin itu hujan ya seharian. Terus biasanya sih kita nggak banjir, tapi ternyata banjir. Mungkin karena air kalinya itu udah tinggi ya, udah melewati batas ya, jadinya banjir gitu. Dan kurangnya juga kayak di Jakarta ini kan jarang ya yang tanaman pohon-pohon itu buat daya serap air itu kurang. Ada juga tuh kemarin kita ada inian yang buat got-got itu salurannya kayaknya itu emang kurang efisien gitu. Jadi akhirnya jalannya itu nggak lancar, biasanya suka ada mampet gitu, makanya air tetap di situ, akhirnya meluap kan banjir gitu. Apakah semua anak sekolah di wilayah ini mendapatkan kayak gitu, Bu? Nggak semua. Ada juga yang nggak dapet, ada juga yang dapet. Jadi nggak ada semua yang sekolah itu dapat KJP. Anda melihat kesenjangan sosial di komunitas Anda saat ini? Menurut saya kesenjangan sosial pada saat ini ya kayaknya dilihat dari perbedaan akses, pendapatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat itu. Ya contohnya kan kita nggak semuanya itu pekerjaannya enak gitu kan, paling nggak ada yang tukang ojek, atau juga ada juga yang kerja di perusahaan. Itu kan pendapatannya beda-beda, otomatis kan ada kesenjangan antara yang pendapatannya rendah dan sama yang pendapatannya cukup lumayan. Ekonomi sudah cukup merata. Kayaknya kalau infrastruktur masyarakat ya kayaknya nggak merata lah. Karena apa? Ya itu yang tadi dibilangin, kesenjangan itu kan ada yang usahanya enak, ada juga yang usahanya istilahnya nggak enak. Bukan nggak enak, apa sih namanya, usahanya di bawah istilahnya cuma ojek doang gitu kan, paling pendapatannya nggak banyak kan. Nah ada juga yang pengangguran kan, seperti itu. Jadi kayaknya nggak merata lah gitu. Kalau seandainya merata mah enak dong, pembangunan juga kita istilahnya masyarakatnya sejahtera ya kan. Kalau ini kan kita ada yang sejahtera, ada yang kurang sejahtera begitu. Jadi dibilang strukturnya itu merata
nggak mungkin. Apa saja kebijakan ekonomi yang Anda rasa efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi? Kalau efektif ya mengurangi kesenjangan ekonomi, ya mungkin adanya lapangan pekerjaan yang banyak ya, buat istilahnya orang itu kalau yang nganggur bisa bekerja gitu. Jadi jangan, kalau seandainya banyaknya pengangguran, otomatis kan dampaknya juga ini ya nggak bagus buat perekonomian, karena kan nggak ada pendapatan atau pemasukan untuk keluarga ataupun diri sendiri. Kalau adanya peluang pekerjaan yang banyak kan, insya Allah mungkin bisa merubah perekonomian seperti itu. Bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi perekonomian di wilayah Anda? Kalau pandemi itu dampaknya ya, itu ini banget, terasa banget gitu buat masyarakat ya, karena kan yang tadinya bekerja semenjak pandemi banyaknya pengurangan pegawai, otomatis mereka pada diberhentiin ya. Nah hasilnya walaupun kita istilahnya disuruh dagang, tapi namanya kalau semuanya dagang yang belinya nggak ada ya kan, itu pun nggak efisien gitu. Makanya semenjak pandemi itu kita masyarakat terasa banget lah, pendapatan juga nggak ada, istilahnya pemasukan nggak ada, otomatis banyak pengangguran, banyak juga yang pada stres lah ya kan, karena mikirin biaya rumah tangga yang semakin, paling nggak kan kita makan, beli beras, beli ini itu harus pakai uang kan, sedangkan kita udah diberhentiin kerja, nggak punya uang. Walaupun ada pesangon, emang lama-lama nggak habis kan, bakalan habis. Otomatis itu dampaknya banget deh, pokoknya parah deh. Sampai sekarang pun sama lah, lebih parah lagi. Apa langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi pengangguran di daerah? Ya kalau kita sih ya, kadang suka ada sih ya dari kelurahan itu kayak pelatihan kayak gitu. Tapi kan setelah pelatihan itu kan belum tentu langsung dapat pekerjaan ya kan, agak sulit juga ya kalau buat membuka lowongan pekerjaan itu emang sulit. Makanya banyak orang yang berwira swasta gitu, seperti dagang gitu, untuk istilahnya menunjang ya pendapatan kita, ada pendapatan lah gitu kita. Sekarang ini orang banyak yang dagang atau ojek online seperti itu. Ada yang putus sekolah, apa alasannya? Oh ya, ada beberapa yang putus sekolah, itu alasannya ya karena emang dia malas ya, nggak mau sekolah. Karena pernah diajuin juga untuk ikut paket gitu, dia bilang ini udah nggak mau kerja, nggak mau sekolah lagi gitu. Dan untuk alasannya kayak gitu, pokoknya dia nggak mau sekolah gitu. Apakah di wilayah ini PAUD masih aktif? Kalau sudah tidak aktif, apa alasannya? Alhamdulillah sih PAUD-nya itu aktif, sama kebetulan kan deket tuh di RW 3 gitu, aktif. Jadi nggak ada sih yang nggak aktif. Alhamdulillah masih aktif dan masih berjalan. Mendukung anak-anak dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar pada saat daring. Jadi kita itu RT itu menyuruh anak-anak yang mau belajar online itu dengan mengadakan wifi di RT, dan mereka itu berkumpul supaya bisa melaksanakan tugas-tugasnya tanpa harus tidak punya kuota atau gimana, karena kan ada wifi yang gratis
seperti itu. Nah, peran ibu dalam mendukung pendidikan anak-anak di lingkungan ini? Kan kalau peran saya, seandainya ada anak-anak kan terkadang suka ada yang ini juga ya, yang kalau main itu suka kelewat batas gitu ya. Makanya saya kalau kebetulan lagi ada, saya selalu tuh nasehatin, jangan mainnya jangan keterlaluan seperti itu. Terus ada juga kan kalau sekarang namanya anak-anak itu kan tahu sendiri ya, dalam bermain itu juga suka main itu kan suka pada main ini lempar-lemparan kayak gitu ya. Paling saya mah nasihatin gitu. Apa harapan ibu terhadap warga terkait partisipasi dalam mendukung pendidikan anak-anak di lingkungan ini? Saya sih berharap ya anak-anak itu bisa sekolahnya itu ya benar-benar sungguh-sungguh, terus dalam mengerjakan tugas-tugas dari guru pun mereka selalu mengerjakan. Apa langkah yang diambil ibu sebagai RT untuk mendorong kesadaran warga akan pentingnya pendidikan? Ya itu dia, jangan sampai anak-anak itu putus sekolah. Makanya terkadang kan saya juga bilang sama anak-anak supaya kamu yang rajin sekolah ya, jangan bolos terus. Nanti kan kalau seandainya bolos itu kan bisa mengakibatkan tidak naik kelas gitu. Kadang kan saya juga bilang sama mereka, kalau ini kamu sekolah, iya saya sekolah, oh ya udah bagus. Jadi motivasi dia untuk sekolah itu selalu saya iniin, gitu. Saya selalu ingetin supaya mereka itu sekolah, jangan sampai putus di tengah jalan. Ada berapa anak sekolah di wilayah ini? Contohnya anak SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ada banyak. Kalau SD ada sekitar 10 orang. SMP ada sekitar 11. Kalau SMA atau SMK ya ada ya 7 lah. Nah untuk yang kuliah ada 2 orang. Upaya RT dalam mendorong anak-anak untuk terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Di sini juga ada juga ya yang dapat kayak KJP kan. Kalau untuk jenjang yang lebih tinggi berarti kan sampai dia itu kuliah. Biasanya kuliah juga tuh suka ada yang contohnya kalau anak yang pintar sih udah ketahuan ya dapat beasiswa biasanya dari sekolah gitu. Nah kalau untuk yang kita ya setaraf kayak gini biasanya ada bantuan gitu sampai jenjang kuliah, bantuan pokoknya hampir sama kayak KJP gitu, itu bisa juga. Dan ada juga yang kalau emang ini kayak kita mau masuk kuliah pun istilahnya dananya nggak terlalu besar gitu, dibayarnya kan per semester, yang mungkin dari orang tua bisa ngumpulin sedikit-sedikit. Jadi biar anak-anak juga, anak itu berkeinginan kuliah itu tercapai gitu. Seperti itu. Bagaimana RT memastikan tidak ada anak-anak di lingkungan ini yang menjadi korban perundungan di sekolah atau lingkungan sekitar? Alhamdulillah sih ya, kalau kayak anak-anak itu kan istilahnya kalau jarang juga ya yang pada main keluar gitu, jadi nggak terlalu mereka itu berkumpul. Dan kalau seandainya di sekolah itu ya kita kasihlah pandangan kepercayaan terhadap anak-anak gitu. Kalau bisa kamu tuh jangan suka ngatain orang supaya kita juga nggak dikata-katain, karena kan sekarang sistemnya pembulian gitu ya. Jadi dari diri kita juga anak-anak ini supaya jangan
terlalu banyak ngata-ngatain teman-teman atau gimana gitu. Jadi nggak bakal ada pembulian lagi. Apa harapan Ibu terhadap peran warga dalam mendukung pendidikan anak-anak di lingkungan ini? Peran warga itu buat anak-anak sekolah ya, mereka itu kan terhadap anak-anak itu diwajibkan gitu, anak-anak untuk sekolah setiap hari ya kan. Jadi emang penting banget ya peran warga itu, karena kan selain sebagai orang tua juga warga yang emang bener-bener anaknya itu pengen sekolah gitu. Jadi jangan sampai nanti ada yang pada nggak sekolah. Paling nggak kan orang tua juga perannya penting ya, supaya anak-anak itu sekolah. Kalau bisa ya kurangin bermain sama tidur malam itu loh. Biasanya kan anak-anak kalau ini tidur malam sambil main HP gitu, akhirnya paginya itu kan ngantuk, terkadang suka males sekolah kayak gitu. Kalau bisa kita memperhatikan anak gitu supaya jangan sampai hal tersebut terjadi gitu. Terima kasih Ibu karena telah menjawab pertanyaan kami. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dengan bantuan Ibu bisa sukses ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time